Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman masih memiliki semangat untuk belajar, memiliki semangat untuk peduli pada diri masing-masing dalam mencapai cita-cita masing-masing. Pada hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah Literasi ICT dan Media Pendidikan dalam pendidikan usia dini, yang pada tema perbincangan kita hari ini adalah terkait peran fungsi media pendidikan dan prinsip pemilihan media pendidikan dan teknik informasi dan komunikasi dalam pendidikan usia dini. Telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa media pendidikan memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini. Terutama dalam pendidikan anak usia dini, kita perlu mempertimbangkan atas dasar kegiatan bermain dalam pendidikan anak usia dini. Ketika kita pahami bersama bahwa bentuk media pendidikan dapat kita jadikan sebagai alat peraga pendidikan ataupun sebagai sarana alat bantu pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaknai hal tersebut, bahwa apa yang dimaksud dengan alat peraga pendidikan. Alat peraga pendidikan bisa jadi alat ataupun media tersebut dijadikan sebagai peralatan yang langsung dapat digunakan oleh anak-anak, sehingga anak-anak menemukan masalah, menemukan solusi dari kegiatan bermain pada media yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian, media pendidikan sebagai sarana atau alat bantu. Hal itu biasanya hanya dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan informasi saja. Media yang guru gunakan ataupun orang tua gunakan dalam mendidik anak-anaknya secara langsung mungkin bisa disampaikan oleh mereka, tapi ketika menggunakan media, maka informasi yang dimaksud akan dirasa lebih cepat untuk dapat dipahami oleh anak-anak, dan media tersebut tidak dapat digunakan oleh anak, tapi hanya digunakan sebagai penyampai informasi saja oleh guru. Adapun fungsi media pendidikan dalam pendidikan anak usia dini tentunya. Yang pertama adalah fungsi atensi. Maksudnya adalah bahwa media pendidikan yang kita gunakan dalam pendidikan anak usia dini harus dapat menarik perhatian anak. Bagaimana caranya? Itu merupakan proses berpikir guru yang harus dituangkan dalam media yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada fungsi afektif. Maksudnya adalah bahwa media yang digunakan harus menggugah emosi dan sikap anak. Hal tersebut berkaitan dengan kenikmatan anak dalam menggunakan media pembelajaran yang kita berikan. Kemudian selanjutnya bahwa fungsi media yang berkaitan dengan kognitif, yang tentunya hal tersebut harus mampu memfasilitasi dalam memperkuat ingatan anak melalui media tersebut. Jangan sampai ketika kita memberikan media justru akan membingungkan anak dalam memahami informasi yang disampaikan. Yang terakhir, ada yang disebut dengan fungsi kompensatoris, atau yang biasa kita pahami adalah media tersebut mampu membantu percepatan pemahaman anak. Jika tadi dinyatakan sebagai fungsi kognitif bahwa untuk memperkuat ingatan, maka
fungsi kompensatoris ini adalah untuk membantu percepatan anak dalam memahami informasi itu. Pada dasarnya, fungsi media secara umum dapat kita pahami, yaitu untuk memfasilitasi agar informasi yang guru sampaikan kepada anak-anak mudah dipahami, mudah dimengerti, ataupun mudah dicerna oleh anak-anak. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yakni prinsip pemilihan media dalam pendidikan anak usia dini. Terdapat faktor-faktor yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam prinsip pemilihan media dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ada faktor objektivitas. Maksudnya adalah bahwa setiap media yang akan kita berikan wajib melibatkan anak dalam memilih media tersebut. Sehingga media yang kita berikan kepada anak-anak tidak semata-mata atas dasar keinginan guru saja. Tapi yang terpenting pada hakikat pendidikan, bahwa anaklah yang harus memilih apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka pelajari dari itu. Kemudian yang harus dijadikan pertimbangan berikutnya adalah dalam program pengajaran, bahwa media yang digunakan harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. Maksudnya adalah bahwa media yang digunakan harus mengandung struktur materi yang sesuai dengan tema tersebut, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan sasaran program, atau dengan bahasa lain penyesuaian dengan karakteristik perkembangan anak yang ingin kita capai. Ketika dalam sasaran program tersebut, harapan dalam hasil pembelajarannya adalah anak mampu melakukan tindakan kreatif misalnya. Maka dalam media pendidikan yang kita gunakan harus mengandung nilai-nilai stimulasi untuk anak mampu bersikap kreatif. Selanjutnya, media pendidikan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Maksudnya, situasi dan kondisi tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi anak, situasi dan kondisi lingkungan, ataupun situasi dan kondisi alam di sekitar. Situasi dan kondisi anak, apakah anak-anak hari ini ingin belajar menggunakan media fisik, ataukah hari ini anak-anak ingin menggunakan media digital? Berikan pilihan kepada anak-anak. Biarkan anak memilih sendiri agar mereka tidak merasa terpaksa melakukan kegiatan pembelajaran di hari ini. Situasi kondisi lingkungan. Jika lingkungan misalnya hari ini kita akan melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Ketika di saat itu akan diterapkan media-media yang digunakan di dalam ruangan kelas, ternyata terjadi gempa bumi, maka secara tidak langsung bahwa media tersebut pun harus dapat digunakan di luar kelas. Atau sebaliknya, sesuai dengan kondisi alam. Ketika media yang kita gunakan untuk pembelajaran di hari itu adalah dimanfaatkan dalam atau di luar ruangan. Namun, ketika proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan media tersebut ternyata terjadi hujan, maka secara tidak langsung alam
menugaskan kita untuk berpindah ruangan, dan media yang kita gunakan harus bisa digunakan di dalam ruangan. Adapun faktor berikutnya yaitu berkaitan dengan kualitas teknik, yakni bahwa media yang digunakan harus memperhatikan pemenuhan syarat penggunaan media untuk anak, yakni seperti keamanan, kenyamanan, kemampuan anak dalam menggunakan media, ataupun keterbatasan kemampuan anak dalam menggunakan media itu. Maka itulah yang harus diperhatikan dalam penggunaan media. Selanjutnya ada faktor dari efektivitas. Selain faktor-faktor yang tadi, maka faktor efektivitas juga ini sangat penting kita perhatikan. Karena untuk apa kita menggunakan media jika media tersebut tidak efektif untuk membangun ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diharapkan pada diri anak, sehingga media tersebut misalnya malah membuat perilaku anak menjadi negatif. Dapat kita maknai bahwa dari sisi efektivitas tersebut, sesungguhnya guru perlu mempertimbangkan lebih mendalam kembali sebelum media pembelajaran kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang terakhir adalah faktor efisiensi penggunaan. Faktor efisiensi penggunaan berkaitan dengan waktu ataupun tenaga. Waktu yang digunakan untuk anak, durasinya harus sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian, sesuai juga dengan tenaga anak. Jangan sampai media yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu di luar kemampuan anak ataupun di luar kemampuan tenaga anak, apalagi di luar kemampuan tenaga guru itu sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dari fungsi media kemudian dikaitkan dengan prinsip pemilihan media dalam pendidikan anak usia dini memang perlu kita pertimbangkan dari beberapa faktor tadi. Dalam mendidik anak usia dini tentunya tidak seperti halnya kita anggap mudah, tapi sesungguhnya dalam mendidik anak usia dini perlu pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik sekali, karena masa depan anak-anak akan tergantung pada apa yang kita didikan kepada mereka. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk kebaikan hidup kita di masa depan. Mudah-mudahan apa yang telah tadi saya sampaikan pun dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman, untuk masa depan teman-teman, untuk kehidupan teman-teman. Sebelum saya undur pamit, saya titip salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Dan sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, mari kita teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.